tahun 1809, pada masa penjajah Belanda menancapkan kuku kolonialismenya di bumi Nusantara, ketenaran Jalan Cadas Pangeran yang berada 7 km di barat daya kota Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, meluas hingga ke daerah lain di luar kota Tahu itu. Asalnya, jalan raya nasional yang menghubungkan poros Bandung, Sumedang, Majalengka, dan Cirebon itu terkenal sebagai jalan berbahaya dan sangat angker. Jalan Cadas Pangeran sepanjang 3 km dipandang berbahaya lantaran memiliki tikungan berkelok tajam. Juga sejumlah tanjakan dan turunan curam. Salah satu sisinya berhadapan dengan jurang menganga yang di bawahnya terhampar hutan lumayan lebat. Sementara di sisi lainnya berdiri tinggi tebing cadas ditumbuhi pepohonan rapat. Belum lagi ketika malam tiba, jalan tersebut terbilang sepi karena tidak ada pemukiman warga di sisi jalannya. Tercatat, banyak kecelakaan terjadi di ruas jalan ini. Alhasil, para pengendara mesti berhati-hati kala melewati jalan ini. Ihwal keangkeran Jalan Cadas Pangeran barangkali bisa dilacak sejak awal pembangunannya yang sangat sulit dan menelan banyak korban jiwa. Sekitar 5.000-an pekerja kehilangan nyawa akibat bekerja rodi mengikis perbukitan berlereng yang sangat curam dan terjal, serta memangkas material batu cadas nan keras hanya dengan peralatan dan kemampuan serba terbatas. Perbekalan tidak sepadan, terjatuh dari atas tebing, dijangkit penyakit hingga dimangsa binatang buas di tengah hutan belantara tersebut. Menurut budayawan Sumedang, Raden Muhammad Ahmad Wirya Atmaja, Jalan Cadas Pangeran dibangun dari darah para pribumi yang dipaksa bekerja rodi di bawah pemerintah penjajah kolonial Belanda. Oleh karena itu, di sekitar Cadas Pangeran banyak pemakaman tanpa nama. Itulah pemakaman korban yang tewas saat membuat jalan ini. Di area sekitar Cadas Pangeran terdapat beberapa makam dengan batu nisan tanpa nama. Makam-makam tersebut diyakini warga setempat merupakan tempat peristirahatan terakhir para pekerja paksa atau rodi pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Herman William Danles memerintahkan pembangunan jalan raya Pos Anyar Panarukan tahun 1808. Sebagian kecil di antara ruas jalannya melewati kawasan Cadas Pangeran. Bukan hanya makam para pekerja paksa, masih di sekitar kawasan Cadas Pangeran terdapat batu yang juga diyakini masyarakat setempat sebagai petilasan Pangeran Kornel atau Pangeran Kusuma Dinata IX, Bupati Sumedang yang menentang kesewenang-wenangan Danles terhadap masyarakat Sumedang yang menjadi pekerja paksa pada pembuatan jalan Cadas Pangeran. Sejarah kelam pembuatannya pada zaman penjajahan Belanda memperkuat julukan seram pada Jalan Cadas Pangeran. Kendati sekarang telah berkurang, banyak mitos dan cerita mistis yang dituturkan dari mulut ke mulut penduduk sekitar Jalan Cadas Pangeran. Seorang kuncen atau juru kunci Jalan Cadas Pangeran menyebutkan, jalan raya yang banyak dilalui kendaraan besar maupun kecil tersebut bisa tetap berdiri kokoh di lereng pegunungan berkat adanya senjata Trisula yang digunakan sebagai penyangga. Trisula itu disusupi 3 siluman ular, kera, dan harimau. Konon katanya, bila ada orang yang angkuh, sombong, dan tak mempercayai keberadaan mereka, maka dia akan didatangi langsung makhluk tak kasat mata tersebut. Di salah satu bagian Jalan Cadas Pangeran, ada pula sebuah pipa bambu yang mengalirkan air bersih. Kabarnya, air yang mengalir dari gunung itu bukan air biasa, melainkan air yang dikeramatkan dan diyakini berkhasiat menyembuhkan penyakit. Menurut penuturan warga setempat, air itu memiliki wangi yang berbeda dari air kebanyakan. Warga setempat juga menyebutkan di lokasi sekitar tempat air tersebut kerap kali muncul ular raksasa. Kabarnya, ada seorang sopir yang mengalami kecelakaan lantaran mencoba menghindari sang ular yang badannya membentang menghalangi jalan raya. Mitosnya, ular besar yang diduga berjenis piton atau boa tersebut hidup di dasar jurang di samping Jalan Cadas Pangeran. Sang ular disebutkan memakan mayat sisa korban kecelakaan atau pembunuhan, dan pada zaman dahulu memakan mayat korban kerja paksa pembuatan jalan tersebut. Dulu, ketika
kendaraan yang melewati Cadas Pangeran belum seramai sekarang, ada mitos bahwa pengendara dan warga yang melewati jalan raya tersebut menyalakan dan melempar rokok atau koin ke jurang di pinggir jalan. Ini semacam exit permit atau izin untuk melintas agar tak diganggu makhluk astral penghuni jalan Cadas Pangeran. Tentu saja, bacaan doa penolak bala dan mara bahaya tak putus dirapalkan saat akan melintasinya. Menurut cerita masyarakat setempat, arwah para pekerja paksa dan korban pembunuhan yang mayatnya dibuang di sekitar Cadas Pangeran, serta makhluk halus lain penunggu jalan itu, acap bergentayangan mengganggu para pengguna jalan. Satu cerita yang terkenal di kalangan masyarakat Cadas Pangeran ialah ketika seorang pengendara motor melintasi jalan Cadas Pangeran saat hari telah malam. Tiba-tiba, motornya mogok di tengah jalan yang sepi dan gelap. Saat berusaha memperbaiki motornya di tepi jalan, pengendara motor itu melihat sosok bayangan berwarna hitam dengan bulu-bulu seperti tikus di sekujur tubuhnya. Ketika sang pengendara tengah berusaha menegaskan pandangannya, bayangan itu mendadak kian membesar dan meninggi, sehingga dia harus mendongkakkan kepalanya untuk melihat bayangan tersebut. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, si pengendara motor langsung terbirit-birit, mengemasi barang-barangnya dan kabur dari sana seketika itu juga. Cerita mistis lain yang beredar menyebutkan jalan Cadas Pangeran memiliki tikungan angker. Sering terjadi kecelakaan di tikungan itu. Salah satunya adalah kecelakaan yang menimpa mobil berisi sekelompok perempuan yang hendak berwisata ke Sumedang. Ketika sampai di tikungan tersebut, rem mobil yang mereka tumpangi ternyata blong dan mobil pun masuk ke jurang. Sebagian besar penumpangnya tewas di lokasi kejadian. Setelah kecelakaan, warga sekitar sering melihat penampakan perempuan-perempuan yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Tidak hanya itu, selanjutnya banyak kejadian aneh yang terjadi di tikungan tadi. Banyak kendaraan yang mendadak mati ketika melintasi tikungan tersebut, hingga beberapa pengemudi mobil melihat sekelompok perempuan di kursi belakang mobilnya yang tiba-tiba muncul dan menghilang begitu saja. Semua mitos dan mistis serta misteri di seputaran kawasan Jalan Cadas Pangeran pada akhirnya dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing. Yang paling penting, saat melewati kawasan Jalan Cadas Pangeran yang sering menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas, kewaspadaan pengendara mesti ditingkatkan berlipat kali sembari tak hentinya memohon perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Percaya atau tidaknya tentang semua ini, hanya kalianlah yang dapat menentukan. Terima kasih.